berdoa dengan sesuatu yang detail tersebut tidak ada syariatnya, maka hal tersebut termasuk tidak fi doa, yaitu melampaui batas dalam berdoa. Seperti detail dalam menyebutkan kenikmatan surgawi yang antum berdoa dengannya, atau berdoa untuk mendapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faslun ad-du'a'u kas-silah. Qala al-muallif rahimahullah: wal ad'iyatu wa ta'awudzatu bimanzilati as-silah was-silahu bidaribihi la bihaddihi faqat famata kana as-silahu silahan tamman la afata bih was-sa'idu sa'idun qawi wal mani'u mafqud حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asta'inuhu wa astaghfiruh wa atubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasl ad-du'a'u kasilah. Doa laksana senjata atau ibarat senjata. As-silah itu senjata. Qala al-muallif Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah: wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilati silah. Al-ad'iyah, doa-doa, dan ta'awudzat, permohonan perlindungan, isti'adzat, itu semanzilah dengan as-silah. Bisa dikiaskan seperti as-silah. Was-silahu bidharibih, dan senjata itu bidharibih, tergantung dengan dharibnya. Dharib yaitu orang yang dharibus silah, orang yang mengoperasikan atau memakai senjata tersebut. Ini seperti lafal al-a'malu bin niyat, amalan tergantung dengan niatnya. Maka as-silah tergantung dengan dharibnya. Ya, kalau misalnya dharibnya, ya. Kalau misalnya, insyaallah antum jalan tuh insyaallah. Naik sepeda apa naik apa? Motor. Baik, ahsantum. Was-silahu bi dharibih, dan silah yaitu silah di sini adalah senjata tergantung pemakainya. La bihaddihi faqat, ya, bukan hanya sesuai dengan hadnya, yaitu had di sini ketajaman. Jadi imma silah itu ada secara zat, namun silah secara zat jika tidak dioperasikan dengan baik maka tidak bermanfaat, sehingga membutuhkan dharib yang cakap untuk mengenakannya. Famata kana as-silahu silahan tamman la afata bih, maka selama as-silah tersebut adalah silahan tamman, yaitu senjata yang sempurna, la afata bih, tidak ada kecacatannya. Afah
cacatan, ya, cacat. Wasa'idu sa'idun qawi, dan penggunanya sa'id lengan, ya, lengannya itu adalah lengan yang kuat. Di sini sepertinya dikiaskan seperti apa? Panah. Wal mani'u mafqud, penghalang tidak ada. Mafqud itu tidak ada. Mafqud artinya bisa kehilangan, bisa tidak ada. Penghalangnya tidak ada. Hasalat bihin nikayatu fil adu, maka terhasilkanlah, terjadilah, yaitu an-nikayah, hantaman, ya. An-nikayah, hantaman terhadap al-adu, musuh. Hantaman terhadap musuh. Atau nulis sini aja. Nulis sini aja pada bukunya di kaki. Itu majuan. Majuan sini. Jangan berduaan kayak gitu. Majuan tumpuk-tumpuklah, pangkuan juga enggak apa-apa. Nah, bagi-bagi. Tawassa'u wa tafassa'u. Antum sini. Jangan di belakang-belakang, ntar kesambet ntar sini. Belakang pojok lagi, ya. Sini, enggak apa-apa, biar malu. Sini, jangan nyusahin orang. Sini. Ayo mau kamu sini. Baik, jadi kena kesana, terhantam. Wa ma tatakhallafa wahidun min hadhihi thalathati takhallafa at-ta'thiru. Maka selama takhallafa wahid, yaitu takhallafa bisa artinya hilang atau mundur. Tidak ada gitu, hilang. Wahidun min hadhihi thalathah, satu dari tiga hal ini itu tidak ada, maka takhallafa at-ta'thir. Efek ta'thir itu efek, maka efeknya pun hilang atau berkurang, tidak ada efeknya. Apa saja tiga hal tersebut, ikhwan? Silahun tam, terus enggak. Silahun tam la afata fi itu sinonim, dia satu saja. Silahun tam dan la afata bih, sa'idnya qawi dan enggak ada mani'. Nah, ini antum lihat di sini ya ikhwan, ada alat secara zat dan ada sebab dan tidak ada pencegah, itu tiga itu. Ya kan? Silah tam la afata bih, ini sebab. Ya. Sebab afwan. Sini dia adalah zat. Zat, ya. Alat gitu loh ya. Kemudian sa'idun qawi, ini sebab. Kemudian mani' mafqud, ini penghalang. Jadi ketika zat alat tersebut sempurna dan sebabnya juga bagus, tidak ada penghalang, maka tujuan tercapai. Dan ini proses untuk segala hal yang antum memiliki tujuan dengannya, itu semua seperti itu. Yaitu alat ada, sebabnya adalah antum mau apa enggak, dan ada penghalang atau tidak. Begitu syarat untuk goal achievement namanya, yaitu sampai pada tujuan. Ya, contoh antum datang ke sini, ikhwan, alhamdulillah. Ada enggak di sini alat di kendaraan ke sini, ada enggak? Ada. Minimal sendal, ya gitu kan? Bagian jalan kaki atau motor dan seterusnya, sepeda dan seterusnya. Taib, alatnya bisa dipakai sempurna, bisa. Antumnya kuat nggak kesini gitu loh. Jangan-jangan ada yang begadang semalaman, misalnya, ya ngejagain lilin mungkin, ya. Nah, ternyata antum ngantuk sekali, maka di sini masuk ke sa'id qawi, antum tidak sampai di sa'id ghairu qawi, maka antum nggak bisa. Walaupun enggak hujan, karena sebabnya tidak bisa dilakukan,
maka nggak bisa. Gitu ya ikhwan. Atau alat ada, kendaraan ada, antum bisa, tapi ada penghalang. Contoh banjir, antum kemari jalanan pada banjir, maka ini ada penghalang. Semua seperti itu ya ikhwan. Nah, dalam menghafal Al-Quran juga ini seperti ini. Alat sekarang banyak. Pakai Android bisa, aplikasi Al-Quran antum bisa diulang-ulang dan seterusnya. Ya. Kemudian antum mau nggak melakukannya? Antum kuat nggak melakukan menghafal Quran itu? Kuat insyaallah. Penghalang, ternyata penghalangnya ada apa? HP dicuri. Nah ini gitu. Maka penghalang ini harus dihilangkan dengan cara membeli HP baru. Maka jadikan 3 ini sebagai dasar untuk mencapai suatu target. Apapun itu, baik belajar, baik olahraga dan hal-hal lain. Ya, begitu. Fa idza kana ad-du'a'u fi nafsihi ghairu salih. Kalau misalnya doa secara zatnya itu tidak benar, tidak layak, awid da'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a, atau orang yang berdoa itu tidak menggabungkan atau mengkompromikan antara kalbu dengan lisan dalam berdoa, au kana thamma mani'un minal ijabah, atau adanya penghalang dari terjawabnya doa, lam yahsulil athar, maka efek dari doa tersebut tidak ada. Coba di sini ad-du'a fi nafsihi ghairu salih. Ini berarti masuk ke mana ikhwan? Zatnya tidak bagus. Zat doanya tidak bagus. Seperti doa tidak layak. Ya, ada orang misalnya buang sampah sembarangan, lalu antum doakan dia supaya mati sekarat di comberan misalnya. Nah, ini kan enggak ngapain cobaan? Enggak cocok, enggak relevan dengan apa yang dia lakukan. Dia buang sampah sembarangan, buang citos sembarangan gitu. Sampah citos ya, bukan Cilandak Town Square, bukan. Ya. Citos ciki. Dia buang sembarangan, anak kecil pula, antum doain. Mudah-mudahan tuh anak nanti durhaka sama orang tuanya. Ini kan enggak benar doa seperti ini. Maka secara zat ini doa yang rusak. Walaupun antum tulus banget doain itu, benar-benar pengen supaya itu terjadi. Ya. Dan memang tidak ada penghalang, tapi di sini ikhwan, doa di sini apa? Doanya rusak secara zat karena ini termasuk i'tida. Atau dalam hadis Abdullah bin Mughaffal. Hadis Abdullah bin Mughaffal, beliau mendengar anaknya berdoa seperti ini, ikhwan. Allahumma inni as'aluka asyiqil ayman. Allahumma inni as'aluka bukan. Allahumma inni as'aluka al-qasra al-abyad, seperti itu. Al-qasra al-abyad fi jannatikal ayman atau yumna. Ya. In dakhaltuha gitu. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau benteng putih di sebelah kanan surga jika saya masuk ke surga. Doa yang aneh ya. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, ya bunai, wahai anakku, salillahal jannah wa ta'awwadz minan nar. Wahai anakku, mintalah surga dari Allah dan berlindunglah dari api neraka. Ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya aja, anda khawatir salah lafalnya, akan datang suatu kaum di umatku ini nanti yang mereka ya'taduna fil wudu'i wad du'a'i. Mereka melakukan i'tida, melampaui batas dalam wudu dan dalam berdoa. Ya, melampaui batas dalam wudu seperti apa, ikhwan? Israf fi isti'malil ma', yaitu mubazir dalam menggunakan air. Ini i'tida. Ya. Atau melebihi 3
basuhan untuk muka, tangan dan kaki. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, siapa yang lebih dari itu faqad asaa wa ta'adda wa zalama, atau kama qala Nabi SAW, dia telah berbuat buruk dan dia telah berlaku zalim dan melampaui batas. Juga ada namanya i'tida fi du'a. Apa yang dilakukan putranya Abdullah bin Mughaffal itu adalah i'tida fi du'a termasuk, yaitu ketika antum berdoa dengan sesuatu yang detail tersebut tidak ada syariatnya, maka hal tersebut termasuk i'tida fi du'a, yaitu melampaui batas dalam berdoa. Seperti detail dalam menyebutkan kenikmatan surgawi yang antum berdoa dengannya atau berdoa untuk mendapatkannya. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau ya Allah bidadari surgawi bermata jelita, alisnya hitam sekali dan bulu matanya lentik. Ya. Dan kalau minum atau makan kelihatan isinya. Yang mana giginya rata ya Allah. Saya minta seperti itu. Ini tidak fi du'a. Walaupun yang dikasih itu bahkan lebih indah daripada apa yang dia sebutkan. Ya, tak bertaring ya Allah. Saya khawatir nanti kalau misalnya apa. Ini mau doa atau mau bikin cerpen atau gimana gitu kan. Ya. Atau misalnya antum kehilangan sendal. Udah yang hilang swallow pula, ya. Mintanya ya Allah, saya memohon kepada Engkau gantian sendal saya Eiger warna hitam, sendal gunung sepasang dan ada ukiran gunungnya di sendal tersebut dan anti maling ya Allah. Apa coba? Dan ada passwordnya supaya tidak bisa dipakai orang lain. Ini mau apa sih sebenarnya? Ya. BPJS aja nggak seribet itu, gitu kan? Ya begitu. Jadi tidak fi du'a, berlebihan dalam berdoa itu menyebutkan kriteria-kriteria yang tidak disebutkan dalam syariat Allah Ta'ala. Tidak kita katakan itu bid'ah, melainkan itu berlebihan saja. Nah, kemudian atau adapun antum yang belum menikah, antum minta kepada Allah begini, ikhwan. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau calon istri. Ya, jangan calon doang. Kalau calon doang nanti calon terus ini ya. Ya Allah, saya minta kepada Engkau zaujah salihah ghaniyah. Ya. Jamilah. Kemudian apa? Karimatul akhlaq misalnya. Apa? Sofia apa? Sofia anak yang Hariri itu. Hah? Hah? Zakiyah. Hafizah. Oke sih. Cuma gini, yang ada di hadis Nabi aja yang antum sebutkan. Ya fadhfar bidzatid din taribat yadak. Carilah yang memiliki akhlak agama, maka antum minta ya Allah, saya minta istri yang bagus agamanya. Maksudnya akhlaknya, keagamaannya. Boleh enggak minta istri cantik? Boleh. Karena Nabi SAW menyebutkan tunkahul mar'atu bi arba', ya kan? Perempuan dinikahi karena 4 hal. Cantiknya, ya kan ya? Maka boleh. Boleh minta perempuan yang kaya? Boleh. Boleh, karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan di antaranya apa? Kekayaannya, ya kan? Kemudian boleh enggak minta perempuan, minta istri yang memiliki mansib atau keturunan atau apa namanya? Keluarga yang Masya Allah gitu, yang memiliki keluarga yang bagus? Boleh. Baik, sekarang kalau misalnya antum doa, ya Allah saya minta perempuan yang subur, istri yang subur ya Allah. Ya, boleh. Boleh, kata Nabi SAW, tazawwajul waluda wadud, al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud, subur, punya anak banyak. Tahu dari mana coba dia bakal subur? Dilihat dari keluarganya. Kalau dia punya banyak adik atau kakak, maka ini menunjukkan dia subur insyaallah. Umumnya begitu. Ya, tapi kalau misalnya dia semata wayang, udah semata wayang lagi, padahal mata wayang serem gitu loh. Maka serem orang kayak gini. Maka dia kemungkinan besar itu tidak subur. Ya, walaupun halal untuk dinikahi kalau sah. Nah, di sini minta perempuan, ya Allah, saya minta istri yang subur. Boleh. Ya.
Al-Wadud, yaitu penyayang. Ya Allah, saya minta istri yang penyayang. Boleh. Atau dijamak semua kriteria itu dalam satu doa. Boleh. Ini bukan termasuk i'tidak. Kenapa? Karena ini termasuk sunnah yang Rasulullah SAW ucapkan dalam hadisnya. Begitu. Antum sebut, ya Allah, saya ingin istri yang salihah, kaya, penyayang, subur, cantik, keluarga yang mapan. Kemudian apa lagi ya, Pak? Hah? Adapun berikutnya dari embel-embel cukup. Jangan kalau bisa. Tingginya 170, ya, beratnya enggak sampai 60. Karena enggak enak nanti kalau keberatan, saya kegencet misalnya. Dan seterusnya, ya. Itu yang hal-hal seperti itu ya tidak melampaui batas yang memang ada dalam sunnah Nabi SAW. Ya walaupun untuk hal-hal yang normal seperti misalnya Allah, saya minta istri yang semampai, ya. Semampai itu apa ya, kawan? Enggak gemuk gitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya, cuman sebaiknya serahkan kepada Allah untuk masalah yang memang tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nah seperti itu ya, kawan. Ya, antum lanjut fasal yang baru, baina du'a wal qadar. Ahsanallahu ilaikum. Faslun baina ad-du'a wal qadar. وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن كان الشبع والري قد قدر لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه وطئت الزوجة والأمة أو لم تطاع وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى تزوج وتسري وهل مجرى والتسري وهل مجرى فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل حيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Fasl baina ad-du'a wal qadar, antara doa dan takdir. Wa ha huna su'alun masyhur. Di sini ada pertanyaan yang populer. Dia adalah apa? Annal mad'u bih in kana qad qaddara lam yakun buddun min wuqu'i da'a bihi al-'abdu am lam yad'u wa in lam yakun qad qaddara lam yaqa' sawa'un sa'alahu al-'abdu am lam yas'alhu. Faham enggak antum maksudnya? Al-mad'u bih, al-mad'u bih ini adalah konten yang antum minta dengannya, yang antum berdoa dengannya, yang antum minta. Apa itu? Ya soal doa tersebut, hal yang antum minta itu in kana qad qaddara lam yakun buddun min wuqu'ih. Kalau misalnya itu memang sudah ditakdirkan, ya pasti akan terjadi. Lam yakun buddun, enggak mungkin enggak terjadi, pasti terjadi, ya enggak? Bahkan walaupun antum enggak minta, gitu kan. Da'a bihil 'abdu aw lam yad'u. Gitu, misal ada orang nikah tiba-tiba, dia enggak pernah minta sama Allah untuk menikah, tapi Allah takdirkan dia menikah, gitu kan? La antum lama doa enggak nikah-nikah. Nah, gitu kan? Nah, wa illam yakun qad qaddira lam yaqa'. Kalau misalnya tidak ditakdirkan, enggak bakal terjadi. Iya, memang tergantung takdir Allah. Antum doa capek-capek, antum nangis-nangisan, enggak Allah takdirkan, ya enggak bakal terjadi, gitu loh. Sa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'aluh. Baik itu antum sudah bertanya minta sama Allah atau tidak pernah minta. Berarti di sini yang
menjadi patokan takdir. Antum berdoa atau tidak tergantung takdir gitu kan. Baik. Apa tanggapan Ibnu Qayyim? Fadhannat ta'ifatun sihhata hadha su'al. Suatu kelompok itu menyangka akan keabsahan pertanyaan seperti ini. Fatarakat ad-du'a, maka kelompok tersebut meninggalkan doa dengan alasan ntar juga terjadi, atau kalau enggak Allah takdirin ya enggak bakal terjadi gitu. Wa qalat la faidata fih, dan berkata enggak ada faedahnya saya doa. Dan ini syubhat yang belum tentu antum tidak akan terjerumus ke dalamnya. Atau mungkin sekarang lagi imannya tinggi, antum merasa ini apaan coba, receh banget ini pemikiran seperti ini gitu. Tetapi ada kalanya seseorang terkena syubhat dan dia tidak mengerti atau tidak menyadarinya, sehingga dia memang betul-betul merasa malas akan berdoa karena di kalbunya ada nafas-nafas pemikiran yang lembut dengan pemikiran seperti ini, atau semisal atau agak menuju ke sini, yaitu dia malas doa. Toh nanti pastilah Allah Ta'ala penyayang kok, nanti juga kalau mau takdirin bakal terjadi. Sekarang mah nggak usah minta itulah, begitu. Ya, contoh masalah menikah. Ya, tadi nikah terus supaya antum cepat-cepat. Ya. Nah, sebagian dari orang menyangka menikah, ya nanti juga nikah gitu loh. Pikirannya gitu, nanti juga nikah. Akhirnya dia meninggalkan doa. Ya nanti juga dapat yang soleh, nggak mungkin Allah mengkhianati saya. Baik, kalimat tersebut ada benarnya, tapi ada salahnya, karena salahnya di konsekuensinya, yaitu dia tidak mau berdoa setelah itu. Ya, buat apa toh nanti akan ditakdirkan gitu loh. Enggak, yang seperti ini tidak menuju ke pertanyaan seperti ini, ikhwan. Jadi udah menyerahkan kepada takdir begitu saja. Contoh lain dalam masalah menuntut ilmu. Antum memiliki cita-cita untuk kuliah di kampus yang ya Masya Allah lah, yang kalau antum keluar kampus itu, kalau keluarnya sebelum lulus maka enggak dapat apa-apa, tapi keluarnya setelah lulus maka dapat gelar yang orang-orang sebut LC. Ya, L-Sinta News and Talk. Sekarang gelar sekarang bukan LC lagi ya, kawan. Ya. Maka ana sendiri enggak pernah pakai gelar. Dan ana mentahdir teman-teman yang bikin poster yang pakai gelar ana sebenarnya, tapi kadang-kadang udah keceplosan mereka. Ya, ana enggak pakai LC. Ya, walaupun anak lulus nggak pakai LC. Sebagian menyebut LC itu lucu katanya. Ya, penyandai lucu. Tapi yang menyebut biasanya karena dia gagal dapat LC, makanya kayak gitu. Ya, dia pengen ke kampus tersebut, minta sama Allah Ta'ala. Itu, ya. Tapi sebagian enggak. Kan nanti kan tergantung Allah gimana. Saya takutnya saya minta, ntar nggak dikasih. Dan bisa jadi saya nggak minta, Allah kasih. Karena ada teman saya kayak gitu, nggak niat daftar itu kelihatan wajahnya tuh sama aspal nggak jauh beda. Maksudnya nggak ada apa sih gitu loh, ya nggak ada niatan gitu. Tapi terima. Dan ada teman saya sungguh-sungguh, ya raut wajahnya itu seperti Dika pas mau ujian. Sungguh-sungguh banget. Ya. Tetapi malah enggak masuk, dan ana punya teman kayak gitu ya, ikhwan. Dari dulu sejak sekolah. Ada teman ana, ikhwan. Itu jangankan ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi. Lafal-lafal penulis dihafalkan sama dia. Semalaman suntuk ngapalin. Enggak naik kelas. Enggak naik kelas. Ya. Tapi yang malas justru di antara ranking berapa gitu. Ada kakak kelas Nana, namanya Utsman. Orang timur, orang Sumbawa dia. Tapi wajahnya bukan wajah Sumbawa. Wajahnya kayak wajah bule gitu, tapi Masya Allah. Pemalas, bandel, di kelas tidur.
ditanya bisa ngejawab. Yang nggak tidur ditanya melongo. Kan bingung. Ini yang tidur yang mana gitu loh. Aneh seperti itu. Kelas Anda. Masya Allah beliau. Cuman sayangnya bandel itunya aja. Bandel maksudnya malas dan ya suka melanggar aturan. Tapi Allah kasih seperti itu. Melihat kenyataan yang kontras dengan hal yang sewajarnya, itu kadang membuat kita, ya udah kalau gitu mah, buat apa kita doa? Kan semua udah ditakdirkan. Itu yang bandel dia pinter, yang alim bahlulnya kelewatan. Nah terus gimana? Ya udahlah kita serahin aja lah, nggak usah minta sama Allah. Kok toh nanti dikasih juga apa yang terserah Allah. Ini syubhat jemaah sekalian, ikhwan. Syubhat yang diawali dari pertama kesalahpahaman akan korelasi antara doa dan takdir. Kedua, kurang mendalami kenyataan bahwa doa itu secara zat adalah ibadah. Baik dijawab atau tidak. Doa itu secara zat adalah ibadah. Baik secara dijawab atau tidak, terserah Allah. Dan kalau itu ibadah yang sah, pasti Allah jawab. Cuma kan jawabannya itu kan terserah Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia tidak melihat mentari di pagi hari, dia tetap berpahala dengan doanya. Kalau doanya adalah, ya Allah besok saya minta terbit matahari, itu kan doa. Ternyata besoknya kayak gini, gerimis bahkan hujan lebat, ya dia tetap dapat pahala dengan doanya itu. Begitu. Jadi yang penting doa dulu, minta sama Allah Ta'ala. Urusan terkabulnya Allah Ta'ala itu lebih hakim daripada pikiran kita, lebih bijak, ya begitu. Taib, kemudian sebagian dari kelompok fatarakatid doa, meninggalkan doa. Udahlah enggak usah doa. Wa qalat la faidah fala faidata fi, enggak ada faedahnya doa itu. Wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dhalalihim mutanaqidun. Mereka ini bersamaan dengan fard itu berlebih, ya, jahal, kedunguan yang berlebih, wa dhalalihim, dan kesesatan yang berlebih. Jadi ini kalimat hiperbola dari Ibnu Qayyim saking mencelaknya pemikiran seperti ini. Fard saking melampaui, ya, kebodohan dan kesesatan itu kelebihan gitu loh. Mutanaqidun, mereka itu sangat kontradiktif. Bagaimana? Fa inna tarda madhhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab, atau ta'tila jami'il asbab. Ya. Sesungguhnya di sini konsekuensi tard di sini artinya konsekuensi madhab mereka. Tard artinya lazima madhhabihim yujibu ta'tila jami'il asbab. Kelaziman dari pemikiran atau madhab mereka apa? Melazimkan meniadakan seluruh penyebab, seluruh faktor. Ya. Jadi menafikan seluruh faktor. Jadi kan kita tadi punya 3 hal, ikhwan. Pertama sebab, kedua zat doa, dan ketiga apa? Tidak ada penghalang. Penghalang tidak ada, doa tersedia, tinggal dianya mau atau tidak melakukannya, gitu. Ya. Fa yuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada seorang dari mereka, in kana shiba'u warriyu qad quddu atau quddira laka fala budda min wuqu'ihima akalta am lam ta'kul wa in lam yuqaddara lam yaqu'a akalta am lam ta'kul. Sekarang misalnya tanya ke mereka, asy-syiba' rasa lapar, arri rasa haus, ya. Kok lapar, malah sebaliknya. Asy-syiba' itu kekenyangan. Pakai bahasa pesantren sebe. Sebe itu artinya kenyang. Ente keke udah ente mazal ju lah. Ngerti enggak mazal ju? Aneh mazal ju aneh. Iya, apa artinya, Pak? Masih lapar. Keke ente ju enggak?
Allah ana juk jidan suf gitu. Itu bahasa kita. Ana juk jidan suf itu enggak ada orang paham kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ana juk jidan suf lihat batanane. Kering kayak gini juk jidan. Ente ada fulus enggak ya kan? Ana astair fulus deh. Gitu. Itu di depan maksaf ngomong kayak gitu. Ya. Ente juk kelihatan dari wajah ente tuh. Artinya apa? Ente lapar kelihatan dari muka antum gitu. Terus habis yukul kan? Nah, yukul itu bahasa kita juga yukul artinya makan. Yukul, ya. Yukul. Nah, iya, yukul. Iya, sahibnya tukul, ya. Nah, habis yukul kita bilang apa? Ente udah sebek belum? Ana udah sebek tapi ana masih juk. Itu gimana tuh? Itu bahasanya kalau ana ngomong sama teman-teman pesantren kayak gitu. Ana udah sebek Allah tapi kayak ana masih pengen jukul lagi nih gitu kan. Ana kayak masih juk nih. Katanya ente udah sebek tapi masih juk. Ente kayak ente. Ini kalimat. Paham kan tuh maksudnya? Paham gimana gitu ya? Itu bahasa hanya yang dirahmati Allah yang memahaminya insyaallah. Ya gitu. Jadi Shiba itu kenyang, Ar-ri yaitu kenyang untuk air. Kalau Shiba itu kenyang untuk makanan, kalau Ar-ri kenyang untuk air. Iya. Kembung enggak kembung bukan. Kembung itu dia berlebih. Enggak, di Indonesia enggak ada terjemahannya ri itu enggak ada. Kenyang akan air itu ini di antara lafal yang Indonesia enggak punya. Karena mungkin orang Indonesia kehausan mungkin ya, jadi enggak ada. Kalau kenyang jelas, shiba. Tapi kenyang air kan kita nggak pernah nyebut kenyang air. Mungkin ri itu artinya apa? Nah itu ri itu. Itu ri. Karena orang kalau misalnya nah itu ri. Maksudnya kenyang air gitu. Ya mungkin itu bahasanya. Ya apakah Anda sudah saya belum gitu kan. Itu artinya kenyang air ya. Nggak ada bahasa kecuali pakai lafal seperti itu. Kalau misalnya kenyang dan kenyang air itu telah ditakdirkan kepadamu, yang pasti itu terjadi, baik itu kamu makan atau tidak makan. Wa illam yuqaddara, kalau misalnya nggak ditakdirkan, nggak bakal terjadi. Ya rahmatullah. Baik kamu makan atau tidak makan. Kira-kira gimana? Masuk akal nggak? Tiba-tiba orang kenyang padahal nggak makan. Ya. Kayak ente udah sebek belum ente? Ana udah sebek. Lah itu kan belum nyukul. Enggak tahu takdir aja kayak gini. Ana enggak paham kok bisa kayak gini. Ente belum nyukul bisa sebek gitu loh. Terus to'amnya apaan terus? Allah, ana enggak paham juga tiba-tiba ana sebek gini aja. Gitu kan? Itu kan aneh, ikhwan. Tapi kalau misal antum kelihatan makan terus saya tanya, putra ente udah sebek putra? Ana masih juk Ustaz. Ente cacingan kayak gitu. Ya, kalau itu jelas ada sebabnya. Ya, karena dia mungkin enggak sampai kenyang. Tapi kalau ada orang kenyang mendadak, gimana? Ya enggak ada sebab. Kan aneh. Kemudian wa in kana al-waladu qad qaddara laka fala budda minhu wuti'atiz zaujata wal amata aw lam tuta. Ini kalau misalnya anak telah ditakdirkan kepada untukmu, maka harus apa? Harus terjadi apa? Di sini anak telah ditakdirkan dengan sebab atau tanpa sebab. Maksudnya istri atau budak perempuan ini disenggama ataupun tidak disenggama. Keluar anak gitu loh. Wa illam yuqaddar lam yakun. Kalau enggak ditakdirkan enggak bakal keluar anak. Baik digituin atau enggak digituin, ya enggak bakal keluar anak karena enggak ditakdirkan. Fala hajata ila tazawwuji wa tasarri. Maka tidak butuh dong dengan menikah atau dengan memiliki budak wanita. Tasarri ini memiliki budak wanita karena pada asalnya budak itu adalah sari usara, yaitu para tawanan.
Ya, gimana coba? Ya. Antum pengen punya anak, tapi antum serahkan kepada takdir. Terus antum nggak nikah. Iki ente mau punya walad nggak ente? Anak pengen punya walad yang kathir, pengen punya walad banyak. Yaitu anak punya banyak, anak banyak. Ente mau zuat nggak? Zuat tahu nggak zuat? Zuat. Iya, zawaj, nikah. Ente mau zuat nggak ente? Anak nggak mau zuat anak. Lah akhirnya ente pengen punya anak. Kok nggak mau zuat? Anak itu takdir Allah, bro. Kalau emang Allah takdirkan anak punya anak nanti. Lah zuatnya kiki. Ayo walaupun zuat enggak zuat, yang penting kan punya anak. Ini orang gimana coba? Antum pengen punya anak, enggak mau zuat dengan alasan takdir Allah. Yang namanya anak itu kan di tangan Allah Taala. Anda mau zuat mau enggak zuat ya udah. Gitu. Ada orang tinggal di hutan. Ya, orang tinggal di hutan. Kemudian dia pengen punya istri. Antum bilang ke dia, ya antum carilah istri di kota, jangan di hutan ada monyet doang gitu kan. Antum mau nikah sama monyet? Ya enggak lah. Gitu dia gitu. Ya udah nih, ya antum cari di kota banyak tuh. Gelayutan di mana-mana. Ya kan? Udahlah ana enggak mau lah. Ana mau punya istri tapi ana enggak mau nyari. Lah gimana? Ente enggak bakal dapat gitu antum bilang. Terus dia nyeletukkan tuh, istri itu di tangan Allah, jodoh di tangan Allah. Antum nggak bisa ngatur. Ntar juga kalau emang Allah Ta'ala takdirkan punya istri, bakal punya istri. Akhirnya dia punya istri di surga nanti. Ya, dia sampai tua nggak punya istri, mati syahid di hutan, akhirnya dapat bidadari surgawi. Benar nggak itu? Benar, takdir Allah benar. Tapi ya dia menafikan adanya sebab, yaitu nyari. Di hutan nggak ada perempuan. Ya ada sih perempuan dari kalangan monyet ada. Tapi dia nggak mau dengan monyet itu. Dia maunya dengan manusia. Ada available stoknya, ready stock di kota. Tapi dia nggak mau nyampirin. Dia hanya menunggu aja sampai Allah takdirkan. Maka orang seperti ini tidak ada kemajuan dan salah paham akan konsep doa terhadap takdir dan seterusnya. Begitu juga dengan antum. Pengen hafalin Quran, tapi enggak melakukan sebab dengan menghafalnya. Tiba-tiba antum pengen aja dan insya Allah nanti kalau Allah takdirkan saya akan hafal 30 juz. Antum enggak pernah ngapalin. Ini gila namanya. Antum mengharapkan suatu hal terjadi tanpa adanya sebab yang Allah Ta'ala jadikan sebab kauni. Begitu. Ya. Antum pengen pintar, tapi enggak mau belajar. Ini gila namanya. Antum pengen gila, tapi antum belajar. Ini pinter namanya. Oke. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adami? Apakah orang yang berakal dan anak Adam itu dan orang keturunan Adam itu akan berkata seperti ini? Balil hayawanul bahimu mafturun ala mubasharatil asbabil lati biha qiwamuhu atau qawamuhu bisa wa hayatuh. Bahkan hewan bahim yang bahimnya itu yang jahil, yang tidak ngerti ya, namanya hewan, itu maftur difitrahkan untuk mubasyaratil asbab, yaitu untuk merealisasikan sebab ya. Maftur diberikan insting atau naluri untuk mubasyaratil asbab, yaitu berinteraksi dengan sebab-sebab atau faktor-faktor. Allati biha qawamuhu, yang mana dengan sebab tersebut qawam, yaitu kelangsungan hidup, dan hayatuhu, dan kehidupannya itu berjalan. Iya. Hewan aja mau kawin aja itu mereka melakukan sebab, ikhwan. Melakukan sebab. Coba sekarang antum melihat kucing garong. Itu kucing garong kan hobinya kencing di sembarang tempat, ikhwan. Ya kan? Angkat kaki sedikit, sreset, nah keluar kencingnya. Ya, di knalpot motor ada, di tembok ini ada, di sini ada. Ya mungkin Masya Allah di mana-mana itu. Kucing garong yang nyebelin mukanya, biasa kucing garong nyebelin tuh. Dan di sini biasanya banyak gerutan-gerutan habis berantem. Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Ya biasanya itu suka kencing di mana-mana. Antum jangan kira dia terkena diabetes atau terkena apa, bukan. Dia enggak kena salisul baul gitu, enggak kena itu. Antum bilang, "Wah, itu kucing garong kena salisul baul sehingga dia
diperbolehkan untuk sholat walaupun dia terkena enggak. Itu semua adalah isyarat dia ingin menandakan bahwasanya ini area dia. Saya di sini. Hati-hati kalian. Jangan macam-macam. Karena kucing lain juga mengelus. Ini bau pipis si garong nih kata teman-teman yang lain. Akhwat-akhwat dari kalian kucing gitu. Iya ada si garong gitu. Iya. Iya hati-hati akhi, ukhti, hati-hati ada si playboy gitu misalnya. Si garong, baunya kecium. Ini mubasyaratul asbab. Ya, untuk menunjukkan eksistensi kerajaan garong di situ. Ya. Gitu. Ya, padahal si garong lagi tidur, kemudian tidur. Ya, gitu ikhwan. Seperti itu. Mereka sendiri untuk hal tersebut, mereka melakukan sebab. Dan terjadilah perkawinan. Bahkan si garong itu kalau udah ngincer satu pihak, ada saingan, dia siap untuk bertempur. Makanya banyak gerutan-gerutan di sini. Bekas perjuangan kehidupannya gitu. Iya. Nah, itu seperti itu dan dia ikhtiar dengan berantem dengan garong akhor, ya. Bigarongin akhor, ya gitu. Ya, bertengkar dia kemudian. Walaupun bahasanya wow gitu, tapi itu ikhtiar. Maka ketika antum melihat garong lagi berantem, antum bilang, ini mereka sedang mubasyaratul asbab, ya, sedang berikhtiar, gitu. Ya, habis itu antum siram air. Begitu. Itu hewan nih, kawan. Itu hewan, ya. Dan antum melihat keong-keong, maupun keong hama. Antum mendapatkan keong yang besar dikerubuti oleh keong-keong kecil. Itu kira-kira lagi beranak atau lagi ngapain? Kawin itu. Yang keong kecil itu kan yang jantannya. Keong besar itu yang betinanya. Mereka sedang mubasyaratul asbab. Iya, mereka para keong itu. Jadi orang-orang ini lebih rendah IQ-nya dibandingkan keong-keong itu, jemaah ikhwan. Ya, seperti itu. Kelangsungan hidup mereka ada di situ, Fala hayawanat. Hewan-hewan lebih berakal dan lebih paham daripada mereka yang seperti binatang ternak, bahkan mereka itu lebih sesat daripada, lebih buruk, lebih menyimpang dari binatang ternak, ya. Baik, untuk dawa-dawa kita cukup sampai sini, ikhwan. Ada soal, ikhwan? Enggak ada. Antum soalkan diri antum sendiri aja, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.